Kesimpulan kaji yang lampau supaya nyambung. Di antara orang-orang yang mengatakan ya laitani, suatu ucapan perkataan yang menunjukkan penyesalan yang teramat dalam. Diterjemahkan maksud kita, ya laitani, wahai seandainya sekiranya. Itu kalimat yang tidak guna, yang tidak ada bermanfaat sama sekali. Kerana kalimat itu tamanni agak-agak. Kenapa? Kata-kata ya laita sesuatu yang mustahil terwujud. Intinya, ketikalah diberikan kitab catatan yang telah dicatat oleh malaikat, rupanya kitab catatan itu diberikan sebelah kiri kita. Ketika itu barulah tabik sasa. Dia menyasar dengan penyesalannya luar biasa, tidak berguna, tidak bermanfaat, sedikit pun apa yang dimiliki selama kau, hanya berangan. Ya laitani, wahai seandainya kiranya tidak diberikan kitab catatan ini. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, setiap kita ada catatan amal yang telah Allah tugaskan kepada malaikat khusus Raqib Atid atau Kiraman Katibin. Raqib pengawas, Atid hadir. Malaikat-malaikat yang senantiasa hadir mengawasi tindak tanduk kita, kerja kita dan seterusnya untuk dicatat. Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Raqib mencatat yang baik-baik, Atid yang jelek-jelek. Begitu menurut tafsiran para ulama. Jadi yang penting bahawa yang harus kita waspadai, tidak satu amalan perbuatan kita pun yang tidak dicatat, yang tidak ditulis oleh malaikat. Karena malaikat itu selalu ada di mana kita berada. Selalu menulis katibin. Dan kini kita masuk kepada ayat berikut. Setelah di hari akhirat telah diputuskan hukum, di mana saat itu harta anak-anak keluarga tidak berguna, termasuk kekuasaan. Maka nyambung kepada 30, khuzuhu. Khuzuhu, asal katanya akhaza, mengambil. Mengambil dengan cepat. Kalau khuz, ambil. Khuzuhu, para malaikat, ambil dia orangku. Khuzuhu, hu itu nya. Nya sia, nya orang yang diberikan kitab di sebelah kiri. Kalau si orang yang menerima kitab sebelah kiri ko atau sebelah kita ko, kita namakan misalnya si badu, khuduhu, malaikat tangkap si badu itu. Kalau si ko kan tak si badu. Dianya, yaitu dianya orang yang diberikan catatan amalannya sebelah kiri. Dan itu lambang suatu isyarat kesengsaraan. Fagullu, malaikat tangkap dia, maka gullu, pasangkan rantai. Pasangkan belenggu ke tengkuknya. Kalau bahasanya begini, tangan ke tengkuk, di rantai. Tangkap, maka lalu belenggulah dianya. Kemudian summal jahim. Kemudian orang yang seperti ini masukkan dianya ke dalam neraka untuk dibakar. Namanya saluh. Saluh. Yasla. Masuk ke dalam api
untuk dibakar. Sekaligus jadi bahan bakar. Mari kita kenal seketik kajian lampau. Yang menjadi bahan bakar neraka itu jin, manusia, apapun yang disembah-sembah, kemudian batu. Batu nako, sebagaimana diungkap oleh Ibnu Katsir, batu itu batu kibrit, batu belerang. Belerang, busuk kalau terpanggang. Itulah yang menjadi bahan bakar neraka. Maka kalau begitu ada ampek. Waquduhan nas wal hijrah. Pertama, bahan bakarnya manusia. Yang kedua, jin. Jin masuk neraka. Iyalah, sana masuk neraka. Jin-jin yang kafir, jin-jin yang neraka, jin-jin yang membangkang, jin-jin yang angkuh dan sombong. Sama dengan manusia. Manusia yang membangkang, manusia yang ingkar, sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Keduanya jadi bahan bakar. Di samping itu, jin itu kan ada yang taat, ada yang muslim, ada yang Islam. Sama ya Pak, cuma dia ada nampak. Dua makhluk kah, jin dan manusia, atau manusia dan jin, yang bangkang-bangkangnya sama-sama menjadi bahan bakar neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhkan neraka jahanam itu. Banyak sekali isinya, ada banyak sekali isinya manusia dan jin-jin. Balik kita ke Jepangkah. Saluh ya salah. Jasla ni. Dimasukkan ke dalam api, tapi juga menjadi bahan bakar dan disiksa di situ. Thumma kemudian ayat 32, fi silsilah rantai, zar'uha yang panjangnya sab'una dira'an, 70 zira'. Nah, di situ ada yang memahami 70 hasta tangan kita manusia, ada yang memahami 70 hasta tangan malaikat. Allahu a'lam. Cuman yang harus kita ketahuilah rantai. Mereka setelah dibelenggu ke leher, dipasang aghlal di leher, kemudian dibelit dengan rantai. Ada gambaran yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman nanti, bahwa tangan mereka dibelenggu ke leher, kaki mereka dibelenggu, lalu diikat dengan rantai, dihela ke dalam neraka. Kalau kau tangan siko, belenggu kah? Aghlal. Idil aghlalu fi a'naqihim. Belenggu siko. Kaki dibelenggu, dipertemukan, tangan, yo belenggu kaki, ya dihela. Dengan rantai-rantai. Dalam bahasa Arab 70 itu panjang mana tu? Dan mereka ditarik gerombolan demi gerombolan, kelompok demi kelompok besar, dihela oleh petugas itu malaikat-malaikat. Faslukuhu, maka di samping orang ko dibelenggu di rantai, ya belikkanlah dianya. Tentu kita tidak bisa mengkhayalkan balah modelnya. Mari kita berdoa, jangan kita termasuk orang yang diperintahkan untuk dibelenggu, dirantai,
dihela dan ditarik menuju neraka Jahim. Salah satu nama neraka adalah neraka Jahim. Neraka yang punya kobaran dahsyat. Kan ada sekian banyak nama. Jahannam, Laza, Saqar, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Hawiyah. Kata para ulama yang 7 nama daripada nama neraka. Ada juga yang memahami itu bukan nama tapi lapisan-lapisan. Karena neraka itu berlapis-lapis. Surga bertingkat, neraka berlapis. Namanya darakat. Di antara yang 7 suku yang sering disebut Jahannam. Sampai 77 kali diulang penyebutannya dalam Al-Quran. Jahannam, Jahannam. Di atas Jahannam itu dibentangkan jembatan yang disebut dengan sirat. Tidak sirat al-mustaqim, sirat. Sebagian orang menambah dengan mustaqim. Suatu jembatan yang kita tidak dapat memperkirakan panjang untuk dilewati oleh siapa saja yang beriman. Itu tergantung oleh itu. Makin kuat, makin tangguh imannya, banyak amal salehnya selamat. Kalau tidak, semuanya berguguran ke bawah. Karena di bawah Jahannam itu ada sanggi. Sanggi itu kait. Mengait-ngait nanti siapa yang akan jatuh. Itulah Jahannam yang banyak kali disebut dalam Al-Quran. Kalau siko disuruhkan summal jahima sallu. Kalau kita urutannya sebentar. Disidang, diadili, dihisap, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Kemudian disisihkan. Karena nanti dia kira orang kelompok-kelompoknya. Kafirin sama kafirin. Musyrikin sama musyrikin. Fasikin sama fasikin. Begitu kelompok-kelompok. Setiap rombongan, setiap kelompok dipilih yang mengepalainya yang palingnya. Kalau bangkang, yang paling bangkang. Kalau kapia, yang paling kapia. Kalau berkuasa, yang paling berkuasa. Itu makanya nanti Fir'aun menjadi pemimpinnya. Fir'aun menjadi pemimpin untuk memimpin orang ke neraka. Bukan Fir'aun awak, tak? Aku Fir'aun mana aku? Lalu karena sudah diputuskan sidang, diperintahkanlah malaikat. Ambillah, tangkaplah orang ini, lalu belenggulah. Kemudian pasangkan rantai-rantai, belitkan. Hela dengan itu. Kamar dihela, kamar ditarik, fasluku. Tarik, hela dia ke Jahim. Dalam keadaan dirantai. Yang kedua, membaca dalam kitab Al-Hayatul Akhirah. Ada beberapa riwayat hadis disampaikan. Bahawa orang dari mahsyar, daripada sidang pengadilan, sampai nanti tiba di jurang neraka dalam keadaan tidak berfungsi indranya. Pekak, buta, bisu. Kemudian mereka ditarik ke neraka. Setiba di neraka, mata mereka bisa menampak lagi, telinga bisa mendengar. Dan ketika itulah mereka berkata, farji'na na'mal salihah. Kami mohon dikembalikan hidup ke dunia.
Di situ kalimat tu ya laita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Surat ke petang kita bahas. Mengangankan, menginginkan untuk kembali hidup ke dunia buat beramal saleh. Sia orang ko mengkotakai ko. Di ayat yang ke-33, innahu kana la yu'minu billahil azim. Pertama, sesungguhnya dia orang-orang Namodeko la yu'minu, mereka tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Setiap kali diseru, dipanggil, didakwahi, tapi mereka tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin, malahan menentang dan memusuhi. Itu satu. Yang mereka tidak percayai, yang mereka tentang adalah Allah Al-Azim, yang Maha Agung, Maha Besar. Yang kedua, wala yahuddu, tidak mau dia menganjurkan. Yahuddu hadda, menghasung, mendorong, memotivasi, menganjurkan. Mafhumnya, jangankan membantu, jangankan menolong, menganjurkan saja, tidak namu. Kalau menganjurkan kan tak satu ada. Kalimat hadda yahuddu tu mah itu, ma'ayuhayuhan, menganjur-anjuran. Itu saya tidak dilakukannya betul. La yahuddu ala ta'amil miskin. Banyak orang miskin susah menganjurkan ma'ayuhan menjual nak mau. Begitu nak pilihnya. Mirip dengan surah Ar-Ra'aytal ladzi. Ar-Ra'aytal ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi ad'un wa la yahuddu. Untuk memberi makan orang miskin. Karena orang pun tidak beriman. Atau kalau iman tipis. Sebab tipe-tipe orang tidak beriman itu amuah nama gajonan encak-encak ni lalu kalau ada di belakang. Jadi aku menentang beliau. Kalau tidak ada beliau, tidak baca dia. Dengan pahala ko tidak nampak. Pahala, ganjaran, balasan, fadilah tidak nampak. Yang bisa menampakkannya adalah orang beriman. Yakinnya. Percayanya ada balasan Allah. Ada hari akhirat, ada surga, ada neraka. Kalau tidak beriman, tentu tidak ada nama motivasinya. Ya, andaikan ada orang-orang yang tidak Muslim, tidak beriman, lain membantu, lain menolong. Kalau tidak beriman, tentu itu dilakukannya atas dasar kepentingan dunia. Kenapa? Dia tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada akhirat. Tidak percaya kepada surga. Tidak percaya kepada janji Allah. Tentu saja kalau orang modeko lebih baik, pendorongnya pasti dunia. Ataulah kebiasaannya suka membantu. Jadi kita masuk ke situ, wala yahuddu, dan tidaklah dia mau mendorong, menghasung untuk memberi makan orang miskin. Kenapa? Tidak ada pedahnya. Tidak ada untungnya, tidak ada gunanya membantu miskin. Sebab prinsipnya kan jariah menentang buliah saja. Tapi kalau ada untungnya, ada faedah manfaatnya, nampak di dunia aku, orang berbeda dengan orang beriman. Orang beriman, dek keyakinannya ada, kepercayaannya ada,
bahasa tidak ada satu pun perbuatan sekecil apapun, kapan dimanapun yang tidak akan dilihat, diterima hasilnya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakin. Itu mendorong iman. Makin kuat keyakinan, keimanan itu kepada Allah, kepada akhirat, maka makin mau orang beramal saleh. Makin tipis, makin kurang, atau tidak ada sama sekali. Tidak ada beramal saleh. Nah, mendorongnya tidak ada. Kok lain ya ube, elok-elok, rancak-rancak, itu hanyalah duniawi. Semata-mata yang mendorongnya dunia. Bisa jadi lingkungannya lah seperti itu jo. Masyarakatnya letak kayak itu jo. Dengan begitu yang dikarajuan aku bukan iman yang menyuruh, karena kebiasaan. Ambil contoh, ringan-ringan saja. Ada orang-orang yang tidak Islam, makan dua-dua. Mengambil dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ana mendorong itu. Ini tidak beriman. Adab, tata krama. Disiplin. Tapi kalau orang beriman minumnya diambil dengan tangan kanannya, mengerti. Kita disuruh makan, minum dengan tangan kanan. Baca bismillah. Tidak tagak-tagak, tidak lari makan dua-dua. Faktor penolong kau beda. Bisa tertenggok bola. Yang satu yang mendorongnya kebiasaan, lingkungan, atau budaya. Karena sejak kecil lah ditanamkan terhitu. Yang satu yang mendorongnya, iman, keyakinannya kau kerja baik, Allah janjikan ada balasan, Allah reda, Allah suka. Makanya orang beriman itu nampak tak nampak di orang, dia kerja baik. Orang yang tipis keimanannya, ini nampak orang dia pamer. Kadang-kadang diadakan suatu bentuk acara di fotonya. Apa pendorongnya beda. Jadi kenapa mereka tidak mau yahuddu? Mendorong, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Karena mereka tidak percaya, hanya dengan mendorong, menganjurkan dapat balasan. Yakin mereka dengan cara begitu, itulah termasuk namanya bagi makanan miskin. Cuman dia dasarnya tidak percaya, tidak yakin kepada catatan malaikat, amal, tidak percaya nanti kitab itu akan diberikan kepadanya, tidak percaya nanti setiap amalannya, setiap perbuatannya, walaupun hanya menganjurkan, juga ada ganjaran dan balasan. Dia tidak percaya, itulah lantarannya. Ini tidak mau menunjukkan makan miskin. Pendorong atau penghambat orang berbuat baik atau menghentikan kemaksiatan, iman. Di ayat ke-33, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang ini tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Lantaran mereka tidak beriman, tentu tidak ada kemauan mereka untuk memberi makan orang miskinnya dan percaya kepada balasan Allah. Falaisa lahu, sambungannya, falaisa lahul yawma hahuna amim. Maka tidak ada baginya di sini hamimum, teman dekat. Hamim, teman setia. Maka maknanya adalah orang-orang yang seperti kau
Tidak ada bagi mereka di akhirat teman dekat yang akan menolong, membantunya untuk menyelamatkan, menghindarkan dia dari baru masuk neraka. Seketik kita menerawang. Orang kok kadang-kadang kalau banyak yang belanya, banyak orang mengiliangi, makanya masuk amal. Tetapi itu di dunia. Di dunia kini kan masih banyak orang tak itu. Pasti pakai pengawal, pengikut setia, piti banyak, orang berkuasa. Ada saja nanti akan bela. Kalau kasus kini yang paling merebak, tamat sekolah ko. Ada saja bela, dia punya sadik, punya kawan, punya hamim, konco pelangkit, punya pengikut, punya pembela yang telah berjasa dulu kita. Di akhirat jangan nggak antar itu. Sana kembali anak saya lari, kawan saya tidak peduli, awak harus sendiri-sendiri. Nanti di sana laisa lahu amim. Tidak ada di akhirat sana nanti teman setia, teman dekat yang akan membela, akan membantu, akan menolong. Sebab ketika itu terputus semua asbab. Termasuk suami isteri. Kecuali kita akan mendapat bantuan pertolongan dari amal kita di dunia. Kau suka menolonglah, suka membantu, suka melapangkan, suka meringankan. Nanti kita dilapangkan, diringankan, dimudahkan urusan di akhirat. Di dunia kawan-kawan setia, konco-konco pelakin, bisa menolong awak. Bahkan ketika kejahatan terjadi pun masih ada penolong. Lah jaleh-jaleh bergelanggang ni matu orang banyak, tapi dia masih ada pembela-pembelanya, amannya. Jangan dipanggai itu di akhirat. Orang yang diberikan kitab catatannya daripada sebelah kiri, kaji ke petang, dia tidak ingin kitab catatan itu diserahkan kepadanya. Cuma dia tahu isinya. Ketika itu tidak berguna harta, pangkat, jabatan sedikit pun juga. Semuanya sudah habis, silang sirna ketika mati. Lalu diperintahkan, tangkap, rantai, seret ke neraka, masukkan ke sana. Tidak ada penolong. Ini nasib orang yang tidak beriman kepada Allah. Ingkar, kufur, kafir, durhaka, bangkang, angkuh dan sombong. Juga tidak mau membantu sesama. Ancamannya seperti itu. Nanti di akhirat tidak ada teman yang akan menolong, yang akan membantu. Tapi kalau termasuk orang yang rajin membantu, menolong, yang muncul, yang timbul daripada imannya, kalau nanti akan menolong di akhirat. May yasara yasarallah. Siapa yang mudah, Allah mudahkan. Siapa yang menolong, Allah tolong. Siapa yang membantu, Allah bantu. Siapa yang meringankan, diringan. Itu nanti yang akan menolong awak. Kembali kita kerja pengkah. Kerja pengkah. Mereka diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka jahim.
Tidak ada di sana satu pun yang akan membantu, menolong. Yang kedua, yang ketiga sana wala ta'amun. Dan tidak ada namanya ta'am, makanan. Catatannya begini. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dibikin mereka kok lapar yang tak terkira, haus yang luar biasa. Lapar, lita, haus luar biasa. Lalu ketika mereka berteriak-teriak untuk minta air, minta makanan, tidak ada makanan dah. Wala ta'amun, tidak ada makanan. Kecuali yang ada gislin. Itu pun kalau dah enggak makanan. Anan gislin sadidu ahlin nar. Darah-darah, nanah-nanah yang bercampur, lelehan darah dan nanah menjadi sungai-sungai. Namanya gislin. Anan gislin, ya kita jalan tadi tu. Orang-orang yang disisa di neraka, lalu darah-darah mereka bercampur nanah-nanah mereka meleleh keluar menjadi sungai-sungai. Ketika mereka berteriak-teriak minta minum makanan, dibawa ke situ. Dan mereka tak bisa melawan. Karena ditak menjadi-jadi. Haus luar biasa. Dirawak kalau terkatul. Daripada baca cakap yang galang-galang, yang cakap orang. Cuma nak tak. Jadi ada jenis-jenis makanan minuman, ada jus-jus dalam neraka. Salah satunya gislin. Jus nama Pak. Itu alladhi yasilu, yang sadid tadi, sadid darah campur nanah cakap tu, mengalir daripada luka-luka mereka. Hilangkan dahaga, tidaklah. Hilangkan lapar, makin menjadi. Orang-orang dalam neraka itu kan tak mau habis-habis. So mati pilih tak boleh. Yang ada cuma berganti kulit, berganti daging. Sehingga pergantian kulit dan daging itu cepat. Agar merasakan betul azab. Habis kulit, tukar kulit baru. Melepuh, tukar kulit baru. Disisa lagi. Sehingga azab itu terasa baru terus. Azab itu terasa sakit terus. Tak ada madal. Tepak tangan kita atau kaki untuk media. Kalau itu je pakai balik badannya. Tapi kalau baru taruh sakit. Terjadi nanti penggantian kulit. Kajiwa la ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan kecuali kalau yo disebut makanannya namanya gislin. La yakuluhu ilal khati'un. Dan tidak akan memakannya kecuali orang-orang yang khati'un, orang yang melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa besar. Iko gambaran untuk orang yang menerima catatan dari sebelah kiri. Ada yang diberikan di kanan, ada yang diberikan di kiri. Yang kanan-kanan mengisyaratkan baik, maka dikatakanlahnya ashabul yamin, ashabul maimanah, golongan kanan. Ada nanti golongan kiri. Itu orang-orang yang ke kiri-kirian. Kalau bahasa awak balik ke kida. Golongan orang yang tidak beriman,
orang berdosa dan segala macam. Aku nama orang kiri. Kitab catatan pun begitulah. Ada kitab catatannya isinya yang baik-baik saja. Ada pula yang buruk-buruk saja. Kata beliau-beliau para ulama, yang baik-baik saja raqib. Isinya yang buruk-buruk saja atid. Nama-nama banyak catatannya. Lalu catatan-catatanku oleh malaikat diserahkan. Diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini orangnya, ini catatannya. Itu dalam tafsiran surat Qaf. Iko orangnya, iko laporannya betul. Walaupun Allah tidak butuh itu, Allah kan maha tahu. Cuman itu proses. Kemudian ada di antara mereka itu yang diberikan kitab catatan sebelah kanan perlambang baik, ada sebelah kiri perlambang jelek. Orang-orang nan modeko lah yang menerima kitab catatan sebelah kirinya. Nah, kita gambarkan di atas. Bagaimana bentuk pemberian kitab catatan? Wallahu a'lam. Entah baca rohnya. Bab bentuknya tidak tahu. Berata bab bukunya tidak tahu. Di mana diagian, ditampik mana, ditumpak mana tidak tahu. Yang penting kita percaya. Atau namanya percaya, beriman dan yakin. Andaikan kita mana, tampiknya tidak tahu juga doh. Jadi yang perlu kita imani, kita yakini adalah bahawa ada kehidupan akhirat. Dan itulah kehidupan yang abadi. Ada orang yang bahagia, ada yang sengsara. Di sana, di akhirat sana, ada nanti namanya pembagian kitab, penimbangan catatan amal. Ada pembagian kelompok. Ada nanti yang diarahkan langsung menuju neraka. Ada yang diarahkan melintasi sirat. Itu wilayah iman. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kitab kepada Rasul, hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini, mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Dengan segala yang ada di sana kita imani. Termasuk surga yang nak nampak dawak, telaga yang nak nampak dawak, masyar yang belum nampak di kita. Yakinlah ada, itu iman. Cuman keyakinan itu tidak bisa dicari. Tidak bisa dibeli. Diagih-agih tidak bisa, diwaris-wariskan tidak bisa. Ini anugerah Allah. Untuk itu kalau lah dawak itu pelihara betul. Ada kita punya iman, punya keyakinan pelihara, jangan lapih, jangan tangga, pupuk-pupuk tambah-tambah siang-siangi. Bacalah Quran, rajinlah beribadah, rajinlah ta'lim, kerana ta'lim itu menambah keimanan. Jangan lapih kau. Terakhir digambarkan di siku sejenak gerangan nan ka dialami oleh golongan itu. Kan? Ditangkap, dibelenggu, dirantai, diseret menuju neraka. Sebabnya apa? Mereka tidak beriman. Kateh rubahnya rusak, kepada sesama pun rusak. Rusaknya buang katehnya tidak beriman. Rusak buangnya sesama, dia tidak mau bantu. Orang-orang nama mereka, kok di akhirat tidak dulu teman kan bantu. Tidak dulu kembela. Kok litak bana, ada makanan sinan, namanya gislin. Kalau awih bana, ada namanya hamim. Hamim namanya. Air yang sangat panas. Inti kaji wak sesuatu kini, satu saja lah. Ada satunya. Sangat penting kita memupuk-mupuk, mengokohkan, menguatkan sendi-sendi keimanan kita. Itulah yang dapat mencegah kita di manusia untuk berbuat maksiat.
walaupun kesempatan lain, tapi ada yang menghalangnya. Iman. Makin tebal iman orang, makin tebal paham baiknya untuk baik maksiat. Makin tipis iman orang, yang kamu ambil kamalahnya baik maksiat tak boleh. Lama-lama tak ada penghalangnya. Habislah. Mari kita bayangkan orang-orang tu kena, mudah-mudahan dakwah. Lah jadi salah Lah jadi mak yang sekian triliun, apa baik juga. Kan tak ada lah so. Mak dia tanggung triliunan. Tapi sempat je mangkuk kurang. Galak lah tu. Kan, ini tak ada dia tu. Ini tak ada dia lah tu. Nak kebal lah. Lah sabali orang nak nun santai-santai saja kayaknya. Lah hilang raso. Iman tu tak ada lah itu. Jan wak mantun. Sebab orang tu tak ada pambik ni lah. Kau mengicuh, kau bohong, memalsukan data, segala macam. Tak ada lah. Tak ada pambik. Lah habis. Remnya tak ada lah. Kita syukurlah. Kau nak uliah, kau penyurang kau. Nak halal kau. Lah ada pambiknya. Jangan kau berdosa aku. Kau Allah nak reda aku. Ni kesempatan kan kini no. Pokoknya kesempatan kini pokoknya uliah. Ana mambek tu ke? Iman tu. Tapi kalau dari iman, lapih lah, lolos lah. Iman. Itu gunanya. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.